إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah mempersatukan kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah menjadikan dalam hati kita ini tertambat iman yang jujur kepadanya, yang dengan itu kita pun dimudahkan oleh Allah untuk beramal dan mensyukuri segala fasilitas hidup yang Allah berikan kepada apa yang Dia ridainya. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib wasiatkan kepada diri khatib dan kita semua, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan takwa kepada Allah dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan maghfirah dari Allah sehingga kita tidak diazab olehnya, adalah bagian daripada keimanan. Dan Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang beriman dan Dia bersyukur atas keimanan itu. Allah katakan, wa itta'adana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan sudah menjadi ketetapan bagi Tuhan bahwa sesungguhnya siapa yang bersyukur kepadaku maka dia akan mendapatkan tambahan nikmat dariku, dan siapa yang kufur kepadaku maka sungguh dia akan mendapatkan azab yang pedih. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, hidayah di atas keimanan yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikatnya, para rasul, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir Allah Azza wa Jalla, yang dengan itu kita percaya bahwasanya yang menjadikan diri kita ini ada adalah Allah, yang menguasai atas hidup dan mati kita adalah Allah, yang berhak untuk kita sembah hanya Allah Azza wa Jalla. Dan ini nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di lain hal, ada orang-orang yang mereka menyembah selain Allah, mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalam waktu yang bersamaan mereka berusaha untuk menjadi hamba yang baik, untuk menjadi manusia yang baik, bagus ekonominya, bagus politiknya, bagus sosialnya, tetapi keseluruhan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang sia-sia. Allah katakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian kukabarkan, katakan Muhammad, maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling merugi dalam berbuat, mereka yang telah berbuat namun sia-sia berbuatnya dalam kehidupan dunia, dan mereka menyangka bahwa diri mereka sedang melakukan perbuatan baik, tetapi sesungguhnya mereka itu tidaklah benar. Annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka hanya menyangka bahwa mereka sedang berbuat baik. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Azza wa Jalla banyak-banyak ayat menyeru kita untuk beriman kepadanya. Allah katakan, qulu amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakan kepada mereka, katakanlah wahai umatku, sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dalam yang lain, ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang telah Dia turunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan kepada kita tentang kebaikan yang diinginkan oleh semua manusia.
dan ternyata itu semua terhimpun dalam iman. Allah katakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu dengan engkau menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Akan tetapi keimanan kebaikan itulah letak pada iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada hari akhir, kepada kitabnya dan juga kepada para nabi. Itulah sumber kebaikan. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita bersyukur atas nikmat iman ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan juga tatkala menjelaskan tentang surga yang dijadikan kepada orang-orang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan tentang mereka dalam kehidupan dunia ini dengan mengatakan, Allah mengatakan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepada Engkau. Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Tuhan kami, jaga kami dari azab-Mu. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hanya orang-orang yang beriman saja mengucapkan ini kepada Allah, tidak dengan orang-orang yang lain. Kaum muslimin yang Allah muliakan, begitu banyak pujian Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan juga memuji ahlul kitab yang tatkala mereka mengenal atau mengetahui kebenaran yang datang dari Rasul, lalu mereka beriman, maka Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Di dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ini terjadi pada ahlul kitab, umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mendengarkan apa yang telah disampaikan kepada para rasul, kepada seorang rasul, maka engkau melihat mata-mata mereka mulai menangis, berceceran, bercucuran air mata, sebab kebenaran yang telah mereka ketahui. Dan mereka pun mengatakan, ya Tuhan kami, kami beriman, maka catatlah kami sebagai orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang Allah muliakan, iman yang benar, iman yang jujur akan menghunjam di dalam dada-dada kita. Dan iman yang menghunjam dalam dada-dada ini, inilah yang akan memudahkan mengalirnya air mata ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyihirnya Fir'aun laknatullah alaih dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala mereka menjadi abdi, budaknya Fir'aun, pengikut setia Fir'aun, maka ketika itu, ketika berubah kekufuran mereka menjadi iman, Allah puji mereka. Ketika para penyihir Fir'aun, mereka mendapati ada kebenaran pada Musa alaihissalam, mereka tanpa perlu memikir panjang langsung beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Pada saat itu kaum muslimin Allah muliakan, telah masyhur di kalangan kita kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau menghadapi Fir'aun yang keras kepala, yang mengaku sebagai Tuhan, yang tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla, bahkan menantang Musa alaihissalam untuk beradu sihir dengan para petinggi-petinggi sihir yang ada di kerajaannya. Dihimpun, dipanggillah seluruh para pensihir yang ahli dalam bidangnya. Untuk apa? Menjatuhkan Musa di kalangan masyarakat. Maka diadakan pertunjukan. Musa berdiri seorang di dalam riwayat dikatakan bahwa berdiri bersama Harun. Lalu para tukang sihir pun berdiri di hadapan Musa. Lalu diperintahkan oleh Fir'aun, tampakkan sihir kalian. Lantas mereka semua pun melepaskan tali-tali yang ada di genggaman dan berubah menjadi ular-ular yang menakutkan. Musa alaihissalam bukan seorang penyihir, tidak pernah belajar sihir, tidak pernah diajarkan sihir, tapi imannya Musa alaihissalam tetap kokoh kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ragu dan takut menghadapi masalah apapun besarnya. Bahkan secara rasional sekalipun tidak ada jalan keluar, tapi ketika iman ada di dalam dada, maka dia akan mengatakan pasti Allah memberikan jalan keluar. Maka dalam waktu yang bersamaan, Allah pun perintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya. Allah perintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dan ini
tidak pernah diberitahu oleh Allah sebelumnya. Wahai Musa, ketika engkau menghadapi penyihir Fir'aun, maka lemparkan tongkatmu akan berubah menjadi ular. Tidak. Tapi dalam waktu yang bersamaan di detik itu juga Allah tampakkan kekuasaan. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Maka Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi seekor ular yang besar. Dan seketika ular itu pun memakan semua ular-ular milik tukang sihir. Dan menjadi kaidah kaum muslimin yang Allah muliakan di kalangan ilmu sihir, bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah merubah bentuk wujud kepada wujud yang lain, tapi tidak memberikan aksi. Dan mereka ketika melihat ularnya Musa alaihissalam memakan ular-ular mereka, mereka yakin ini bukan sihir, karena sesungguhnya sihir tidak akan mampu berbuat demikian. Sesungguhnya ular yang berubah karena sihir tidak akan mampu memakan ular-ular yang lain. Dan sekarang ularnya Musa memakan ular-ular sihir mereka. Dan mereka dengan seketika langsung beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami pun beriman kepada Tuhan semesta alam, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kekuatan iman mengalahkan segala-galanya. Pada saat itu Fir'aun pun menawarkan kepada mereka tawaran, kalian tetap menjadi pengikut Musa lalu kalian diazab, atau kalian tetap menjadi pengikutku maka kalian akan ditinggikan. Ketika iman telah menghujam di dalam dada-dada, maka tidak ada tawaran yang paling tinggi kecuali Allah. Mereka lebih memilih Allah, dan mereka lebih memilih untuk diazab, disiksa oleh Fir'aun sampai mati. Kaum muslimin yang Allah muliakan, apa yang bisa menggerakkan ini? Tidak ada kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman ini kaum muslimin adalah penyebab terangkatnya azab dari satu kaum. Ketika penduduk suatu negeri mereka kufur lalu berubah menjadi orang-orang yang beriman, maka dikala itu mereka semua akan diselamatkan oleh Allah dari azab. Sebagaimana kekufuran merupakan penyebab utama datangnya azab dari Allah, dan keimanan merupakan penyebab utama terselamatnya kaum dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, iman merupakan penyebab keamanan. Rasa aman yang hakiki justru ada di dalam dada kita. Dikala orang ditimpa dengan kesulitan ekonomi, kesulitan pasangan hidup, kesulitan takdir, kesulitan musibah, bencana dan sebagainya, apa yang membuat bisa mereka tenang? Yang bisa membuat mereka tenang adalah iman kepada Allah. Hati yang dipenuhi dengan iman kepada Allah yang pasti tidak akan pernah meninggalkan mereka, yang pasti akan memberikan balasan terbaik atas iman yang mereka miliki. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita mendengar firman Allah yang mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka itu beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan kepada kita tentang hal orang-orang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa itu iman? Iman kaum muslimin adalah keyakinan dalam dada-dada kita, lalu dibuktikan dengan tindakan nyata. Bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan amal salih, adalah dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia melakukan perkara-perkara salih dalam hidupnya kecuali hanya untuk mendapatkan ridho Allah dan pertolongannya, dan tidaklah dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan karena rasa takutnya kepada azab Allah. Inilah iman, yang mana ketika ada orang yang menyangka dirinya beriman lalu dia tidak melakukan amal salih, maka sesungguhnya perkataannya adalah dusta. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang perkara ini, dan tidak ada yang lebih baik perkataan daripada perkataan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah
Mereka yang apabila disebutkan nama Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hati-hati mereka. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman-iman mereka, dan mereka senantiasa hanya kepada Allah bertawakal. Dalam ayat yang sama surah Al-Anfal ayat 2 ini kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 hal sekaligus. Pertama iman, yang kedua amal zahir, dan yang ketiga amal qalbiyah atau amal batin. Orang yang beriman tampak imannya dengan amalan zahir, dengan mengatakan kami beriman kepada Allah, dan dia mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, menuntut ilmu adalah bukti keimanan, karena itu amal zahir. Dan mereka bertawakal kepada Allah, dan tawakal itu amal batin. Maka orang yang beriman tidak akan lepas daripada amal zahir dan amal batin. Jika salah satunya hilang, makalah tidak sempurna imannya. Masuklah dia kepada kategori orang-orang fasik, masuklah dia kepada kategori orang-orang munafik. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa'adhaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu 70-an atau 60-an cabang. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, sementara malu merupakan bagian daripada iman. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, ketika orang itu beriman kepada Allah dengan sejujur-jujurnya, maka tanda kutip dia tidak peduli dengan omongan orang-orang, dia tidak peduli dengan penilaian orang-orang. Selama dia yakin itulah sumber kebenaran dari Allah dan Rasulnya, dia akan pegang teguh itu, meskipun semua orang mencelanya, meskipun semua orang tidak suka kepadanya. Karena apa? Dia memegang teguh kebenaran yang datang dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman fa kana 'alaihi kadzullati fa idza inqata'a raja ilahi al-iman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika seorang laki-laki itu berzina, maka keluarlah iman dari dirinya, sebagaimana hilanglah iman pada dirinya. Fa kana 'alaihi kadzullah, maka tergantikanlah menjadi kegelapan-kegelapan. Faidan qata'a, dan jika dia menghentikan perbuatan zinanya itu, raja'a ilahil iman, imannya pun kembali. Mendengar hadis ini, maka Abu Hurairah pernah ditanya, bagaimana itu bisa terjadi? Ikrimah mengatakan, bagaimana itu bisa terjadi ya Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah mengatakan, fashabbaka baina asabihi thumma akhrajaha fa in taba 'ada ilaihi hakadha wa shabbaka baina asabihi. Rawah Bukhari. Ikrimah berkata kepada Abu Hurairah, bagaimana itu bisa terjadi wahai Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun mengatakan, beliau bentangkan tangannya dengan mengatakan begini. Beliau mengatakan iman itu seperti ini. Ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka dia merenggang dan merenggang. Ketika dia kembali dan bertobat kepada Allah, maka dia merapat, dan itulah keimanan yang sempurna. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, maka tugas kita adalah menjadikan diri kita orang-orang yang beriman, dan menjadikan amal-amal kita adalah bukti iman kita kepada Allah. Ramadan ada di pelupuk mata kita kaum muslimin, bertebaran di dalamnya amal-amal salih, bertebaran di dalamnya puncak-puncak kebaikan. Meninggalkan kebaikan satu saja di dalamnya adalah kerugian. Dan sungguh kaum muslimin yang Allah muliakan, hanya mereka-mereka yang beriman sajalah yang mampu mempergunakan waktu Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dan iman konsepnya adalah bertambah dengan kebaikan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka sering-seringlah sejak saat ini memasuki bulan Sya'ban, kita memperkuat iman kita, memperkuat amal salih kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang kuat menjalankan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya amalan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Tidaklah orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya, hubungan badan bersama istrinya, kecuali karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Dan inilah sebenarnya hubungan kuat antara Ramadan dan keimanan. Bisa saja seorang yang berpuasa itu makan sembunyi-sembunyi lalu mengatakan kepada yang lain, saya berpuasa. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia iman kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak amal yang dilakukan seorang hamba, maka semakin meningkatlah iman di dalam dada. Dan semakin tingkat iman di dalam dada, semakin jujurlah imannya kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman seseorang. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.